kematian yang merah itu apa? Buah-buah mukhalafatun nafs. Tidak kamu berperang dengan nafsumu. Nafsu mengajak ke selatan, kamunya jangan mau, kamunya berutara. Ya, nafsu itu dicipta oleh Allah, diletakkan kepadamu. Keinginan-keinginan itu selalu berseberangan dengan keinginan Allah. Kata Allah sabar, kata nafsunya sabar ya ubah. Ada yang ubah ya? Iya. Yaitu mati merah, yaitu kamu selalu berseberangan dengan nafsumu. Kata nafsumu harus banyak, ya sedikit juga nggak apa-apa. Kata nafsumu segera, ya nggak usah segera. Nantinya ketinggalan juga nggak apa-apa. Ini akan menyelesaikan ketegangan. Karena Anda itu terlalu banyak ketegangan, urat-uratnya tegang semua. Mau tidur nggak bisa tidur, harus minum obat. Mau tidur bisa tidur. Badannya pada pegel, lemes, malas. Nah ini kan awalnya selalu bersih tegang. Ditambah lagi ya mending kalau bersih tegang masih melawan, masih perang sekalipun belum menang. Tambah lagi kalau sudah mengikuti nafsu. Dan nafsu itu hal-hal yang mengundang setan. Ya, setannya akhirnya nafsumu seakan-akan minta bantuan setan. Nanti setan itu ya akan siap membantu. Ujung-ujungnya apa? Persoalan remeh sebentar sampai membunuh. Ya habis karirnya, habis semua yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun. Ya karena kemarahan sebentar. Bisanya marah apa? Ya nuruti nafsu. Kata Allah jangan marah, kata nafsunya suruh marah, kamunya marah. Tersinggung, dendam, cemburu. Wah. Itu gara-gara terlalu cinta, yang cinta ke nafsu. Ya cemburu, bisa jadi api. Yaitu melatih kita selalu berseberangan dengan keinginan nafsu. Ya ada rencana-rencana nggak apa-apa, silakan. Artinya selama di balik keinginan kita itu ada maslahat. Maslahat itu apa? Ya ada kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Saya mengupayakan ini harus sukses, bukan nafsu. Di balik itu saya membantu banyak orang. Ada orang yang terbantukan. Nafsu itu yang murni semuanya pemuas diri. Yang lain silakan lapar, yang penting saya kaya. Ya, ada orang itu ya yang penting yang hilang bukan saya, orang lain nggak ada urusan. Ya ini kan akhirnya yang terjadi ada orang di jalan sedang dirampok, ya kita diam semua. Pada diam, yang penting bukan saya. Itu kan ego. Ada orang menyuarakan kebenaran, ya baik menyuarakan kebenaran itu yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan sekitar, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya kamunya tidak mendukung. Dia takut dengan kebenaran. Ya akhirnya yang berkuasa kezaliman. Kalau kebenaran itu, suara-suara kebenaran itu dibungkam lalu kita diam, itu sama artinya kamu
mendukung kezaliman. Ketika lemah ya, suara-suara kebenaran itu begitu lemah karena tidak kita dukung, maka yang akan berkuasa adalah kezaliman, yang akan kuat adalah kezaliman. Ujung-ujungnya kita sendiri yang akan menerima kebangkrutan, ya kebangkrutan kemerdekaan, kebangkrutan ekonomi, sampai negara kita bisa direbut oleh negara orang lain. Yang kedua, wa mautun aswatu, yaitu mati hitam, merah hitam. Wa huwa ihtimalu adzan nasi. Kamu siap enggak menerima perilaku-perilaku manusia yang tidak menyenangkan kamu? Banyakan kan tidak menerima. Padahal sudah saya bantu, tapi ketemu di jalan diam saja. Harusnya kan menyapa, kan begitu kata kamu. Kamu siap enggak menerima itu? Orang yang sudah kau bantu, kamu lewat dulu ya, waktu masih ini, sekarang sudah naik mobil tidak nyapa. Itu kan kamu tidak kuat. Siap enggak kuat dengan itu? Berarti belum terbunuh nafsu hitammu. Menurutmu orang yang pernah kau bantu itu harus harus menghargaimu begitu? Ya, enggak ada hukum begitu rumusnya. Wa mautun abyadu. Yang ketiga, nafsu putih. Mati putih, mati merah, mati hitam, mati putih. Siapalah kendeak baik. Wa huwa al-ju'. Siap enggak kamu lapar? Maksudnya lapar tuh mendahulukan orang lain. Isar itu mendahulukan orang lain. Yang penting aku kenyang, yang lain lapar, saya enggak. Yang penting saya kenyang. Dibalik, saya lebih baik tidak makan, lebih baik aku puasa. Biarlah ini buat mereka saja, biarkan mereka kenyang. Ya kira-kira kalau pemimpin seperti ini, negara betul-betul baldaton, thayyibaton, warabbun ghafur. Semua rakyatnya, pemerintahnya diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Diberikan keberkahan dari langit dan bumi. Memberikan kesempatan prioritas kepada orang lain. Hal-hal yang bersifat dunia. Udah kamu dulu. Tempat duduk, mangga sampean dulu. Sampean saja. Gak usah berebut. Itu artinya lapar itu bukan harus lapar, bukan. Artinya mengutamakan orang lain. Wa mautun ahdaru. Yang keempat adalah mati hijau. Wa huwa tarhur riqa'i ba'daha ala ba'din. Kayak menyulam, yaitu menyulam itu apa? Ya, ketika kamu hari ini dirugikan, katakanlah, wah saya bertemu dengan dia, saya dirugikan.
Katakan jangan ada rugi. Bisa nggak melihat ada nilai baik dari dia? Tapi kan saya kenal dengan temannya, ya imbanglah, impas. Enggak, aku nggak pernah dirugikan. Ya bisanya kau marah kan karena melihatnya kerugian. Coba lihat, oh iya hikmahnya. Oke, aku bertemu dengan dia, berbisnis dengan dia, saya rugi. Bukan hanya tidak dapat untung, rugi. Tapi saya melalui dia, saya kenal dengan si A. Dan terbukti kepada si A itu banyak memberikan keuntungan kepada saya. Jadi nggak ada isi rugi. Itu tambal sulam. Bisa nggak Anda berbicara, melihat ke arah situ? Itu mati hijau. Wala budda lil muridi fi hadhihi tariq syaikhun muhaqqiqun mursyidun. Mau tidak mau di dalam thariqah as-sufiyah, thariqah ini, karena ini menyangkut hubungan-hubungan ruhani yang berhubungan dengan Allah dan juga hal-hal yang bersifat jasadi yang berhubungan dengan makhluk. Kita tidak bisa mempelajari ini kecuali kita butuh pembimbing. Nah, ini. Dalam thariqah ini mau tidak mau seorang murid harus ada pembimbing. Seorang pembimbing muhaqqiqun yang betul-betul dia memang bidangnya, mursyidun yang betul-betul dia bisa mengarahkan kamu kepadanya, kepada Allah. Ya ujung-ujungnya tidak bisa berbeda dengan orang jualan obat, ini pasti manjur. Ujung-ujungnya agar beli barangnya. Ya, adanya di rasa kita sendiri. Oh iya, saya terbimbing. Oh iya, yang tadinya gelap sedikit-sedikit sepertinya ada celah terang. Itu kan dan juga qad faragha min ta'dibin nafsihi. Dia sudah selesai dari memberikan bimbingannya sampai selesai, artinya bukan hanya kayak calo itu Jakarta, iya ini Jakarta, dianya nggak berangkat, kayak perang ngajak orang, dia perangnya dianya di belakang, ya ngajak perang itu harus di depan dianya. Gua ngajak ke Jakarta, ya dianya betul-betul dituntun sampai ke Jakarta. Itu namanya guide. Masa guide itu hanya memberikan jalannya, petanya ke sini lalu minta bayar gitu. Diantar sampai tujuan, tuh rumahnya. Selanjutnya terserah Anda, tuh rumahnya. Bukan hanya gangnya, sampai rumahnya, itu rumahnya. Ya karena kesana urusan Anda pribadi dengan Tuhan, ya silakan. Kalau sudah sampai di situ, ibarat tengah lautan, kata beliau, jangan bertanya lagi, kamu kemana? Nggak usah, ya silakan lanjutkan. Wa takhallasu min hawahu, dan dia sudah mampu menyelamatkan dirinya dari hawa dorongannya, atau dia mampu memberikan pertolongan kepada para murid atas dorongan-dorongan hawanya. Dorongan-dorongannya itu ya sebelumnya ya tadi itu menggebu-gebu, ya sekarang ngeluyur baik, cari aman, cari nyaman, cari selamat.
Mungkin selama ini kan menurut Anda kan pokoknya nyaman, aman, selamat, yang penting uangnya banyak. Dan itu tuh banyak. Buat persoalan nantinya. Persoalan. Ya lagi enak-enaknya santai berdua dengan istri. Kan ada duit, orang karuan kan? Kan ada duit. Nah inilah pembuktian. Ribut gara-gara duit 70 juta gludak. Kata istrinya ini, kata suaminya buat beres mobil, kata istrinya buat bayar anak. Udah ribut, cego sirabela orang karuan. Akhirnya uangnya larinya kemana? Setelah habis nggak tahu, saya juga nggak tahu. Walzamu ta'atuhu wal inqiyadu ilaihi, dan dia mengawal para murid untuk selalu taat kepada Allah. Ya di mana-mana. Kang, saya di sini jangan lupa sholat ya. Bukan gajimu berapa lalu kirim ke saya, apa urusan? Bukan calo kan minta uang langsung cash, padahal nggak ikut nganter. Calo mobil umum. Dia selalu mengingatkan ketaatan kepada para muridnya kepada Allah. Wal inqiyada ilaihi, dan para murid itu, ya ini untuk para murid dia mengikuti anjurannya. Ya kita saja sekalipun kita orang kaya, kita mau belajar mengemudi mobil, sekalipun dia itu orang nggak punya, ya saya harus nurut, harus mengikuti. Oh begitu, terus bagaimana lagi? Oh begitu, ya kudu nurut. Fi kulli ma yushiru bihi alaihi min ghairi irtikabin, dalam hal apapun yang diisyarahkan kepadanya dengan tanpa menolak, tidak membangkang, wala takwilin, dan juga tidak nakwil. Terima semua, nggak usah. Oh oke, ini saya terima, yang ini tidak saya terima. Semua ya terima. Pendapatnya terima. Wala taraddutin, dan tidak perlu banyak berpikir. Ya dulu ya dalam benak saya ketika saya itu ya di hadapan seorang mursyid, dalam benak saya ada mengatakan kalaupun saya suruh menjual harta yang saya miliki, saya jual. Ini bukan lagi mengelabui kamu, bukan. Saya di hadapan guru mursyid saya tuh, saya jual. Uangnya buat apa? Bawa sini. Enggak usah. Buat apa nantinya, bagaimana, enggak usah. Nah itu baru lepas. Karena saya sudah mendapatkan keberuntungan yang lebih daripada apapun yang sudah aku cari. Ya harta ini. Ada keberuntungan. Saya bisa melihat jendela, saya diberikan jendela di mana setiap hari saya buka. Jendela itu bisa mencerahkan saya, dan itu tidak bisa dibeli, dan itu tidak bisa dimintakan kepada siapapun. Faqad qalu, dikatakan oleh para ulama, man lam yakun lahu syaikhun
fasyaitanu syaikhuhu. Seseorang, ini khususnya karena dalam dunia thariqah, ya dunia suluk perjalanan menempuh kepada Allah, itu perjalanan yang mulia, ya harus diakui mulia. Ada nggak kiai yang tidak mengatakan perjalanan menuju Allah bukan mulia? Nggak ada, berani, mulia. Musuhnya juga banyak, ya musuhnya banyak. Setan-setannya itu, iblisnya itu lebih banyak lagi. Nah, kamunya sendirian berangkatnya, calonnya banyak. Sehingga kamu mau berangkatnya ke Jakarta, dapatnya tanah Banten. Banyak calon-calonnya di jalan-jalan, turun di situ lagi. Semuanya mengatakan iya, saya mau, iya yuk naik, yang penting kamu naik, yang penting dapat jiasnya, dapat duit, udah terserah mau diturunkan di mana, kadang-kadang diturunkan di pintu, di jalan tol. Inilah dibutuhkan, makanya kalau orang tidak memiliki pembimbing dalam hal urusan rohani perjalanan pada Allah, maka gurunya syaitan itu artinya bukan guru. Dia akan banyak hambatan-hambatan, bisikan-bisikan. Ya iya, muncul. Ya bukan karomah sih, kehebatannya bisa nebak hatinya orang. Jangan-jangan itu dari jin. Setan jin dari bangsa jin. Bisa menyembuhkan, itu bisa sulap-sulap jin. Wah, pakunya diambil, ujung-ujungnya apa? Diarahkan, ujung-ujungnya kamu kedatangan banyak tamu, banyak uangnya, ujung-ujungnya apa? Wiridanmu tuh, zikirmu bukan karena berdialog dengan Tuhan, tapi supaya kesaktianmu jangan hilang. Jadi ngopeni kuwen. Itu karena tidak dibimbing. Dan tidak ada ceritanya dimanapun kalau kau mau cari mursyid, guru spiritual yang membimbing kamu, tidak ada ceritanya yang mengajak kamu kaya, tidak ada. Makanya kalau kamu pengennya kekayaan, ya kemungkinan orang cocok. Kalau mau ditemukan dengan mursyid itu jelas kekayaan, ya ke pasar. Kekayaan itu ya silakan kamu matur sendiri dengan Allah. Tapi suatu saat kamu diajak zikir, ya zikir kepada Allah sepenuhnya. Bukan akhirnya buat jampi-jampi. Faqad istawfaina adabal muridi. Ma'asyaikhi, dan beliau mengatakan aku sebagai murid sudah mengupayakan mencukupi hak-hakku terhadap guruku. Wa bayyana ma yasluhu lil masyikhati. Dan aku pun sudah kuterangkan kepada orang-orang sudah menerangkan orang-orang dampak dari orang-orang yang berbaik kepada guru. Artinya dia menjelaskan tuh contohnya tuh, dia mengikuti petunjuknya tuh begitu dan sebagainya. Fi ghairi hadzal kitabi, menjelaskannya di lain kitab ini. Qala rahimahullah ta'ala ja'alaka ayyuhal insanu fil alamil mutawassiti baina mulkihi wal malakutihi wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillah.